Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Karena akhir-akhir ini banyak yang menanyakan mengenai bagaimana cara melakukan penarikan atau payout dari mining pool, khususnya Ethermine. Jadi, gua akan membuat konten khusus yang membahas mengenai cara melakukan payout dari Ethermine. Di sini, gua akan menggunakan mining poolnya yang pasti adalah Ethermine, dan wallet addressnya ini gua menggunakan wallet address dari Indodax Exchange. Jadi, hal ini dapat memudahkan kita dalam penarikan atau penukaran ke dalam rupiah nantinya. Lalu, mari kita mulai. Di sini untuk melakukan payout pada Ethermine, kita bisa langsung masuk di bagian settings, lalu klik pada tab payment method. Di Ethermine, sejak update EIP 1559, dia menerapkan dua opsi jika ingin melakukan payout. Yang pertama itu adalah opsi pada Ethereum Mainnet. Jadi payout yang kita terima itu adalah berupa Ethereum dan langsung ditransfer pada Ethereum Mainnet. Lalu yang kedua itu adalah Polygon Matic. Di sini kedua opsi ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang pertama kita bisa bahas dari yang Ethereum Mainnet. Jika kalian ingin melakukan penarikan dari Ethereum Mainnet, di Ethermine sendiri mereka menerapkan minimal payout itu adalah 0,01 Ethereum, dimana dengan maksimumnya adalah 10 Ethereum setiap kali payout. Lalu kalian diwajibkan untuk mengatur gas price limit, dimana ini adalah yang berpengaruh kepada fee transaksi atau fee gas fee yang akan kita keluarkan nantinya. Jadi kekurangan dari Ethereum Mainnet ini, pertama, fee yang kita tanggung itu cukup besar dan terdapat dua fee yang harus kita bayarkan. Yang pertama itu adalah gas fee, lalu yang kedua itu adalah TX fee. Jadi gua akan menunjukkan berapa besar fee yang biasanya gua keluarkan jika menggunakan Ethereum Mainnet. Di sini gua akan masuk ke history transaksi gua yang terakhir. Gua akan coba buka tiga history transaksi gua. Lalu kalian bisa lihat di sini. Yang pertama itu gua melakukan set payout adalah 0,1 Ethereum setiap kali payoutnya, dimana gua akan menerima bersihnya itu menjadi 0,099 Ethereum dan fee-nya itu adalah 0,00105 Ethereum. Lalu gas price-nya kurang lebih antara 50 hingga 81. Dan untuk total fee yang ini, mari kita hitung berapa yang dikeluarkan. Jadi, total fee yang akan gua keluarkan setiap kali transaksi itu kurang lebih sebesar 43.000. Ini adalah fee yang dikeluarkan saat pembayaran atau payout dari Ethermine ke wallet Indodax gua. Lalu di sini juga sama untuk transaksi lainnya. Untuk yang kedua ini, total fee yang gua keluarkan bahkan lebih tinggi, yaitu mencapai 87.000. Dan yang ketiga ini, coba kita hitung lagi. Ya, untuk yang ketiga ini fee-nya sebesar 36.000. Jadi, total fee yang akan gua bayarkan setiap kali payout itu fluktuatif. Paling rendahnya itu sekitar 30 ribuan dan paling tingginya itu kurang lebih di 80 hingga 90 ribu. Jadi, ini merupakan salah satu kelemahan dari payout menggunakan Ethereum Mainnet. Lalu untuk Polygon Matic, di sini gua akan membahasnya pada konten selanjutnya atau bagian part 2, karena pada part pertama ini gua akan fokus pada Ethereum Mainnet terlebih dahulu. Sebelum kita memulai lebih jauh, pastikan kalian sudah membaca payout policy yang ini. Kalian bisa klik di sini. Di sini kalian bisa melihat beberapa rule atau aturan yang diberikan oleh Ethermine, di mana mereka memberikan informasi terkait payout dan juga pembatasan-pembatasannya. Kalian bisa baca sendiri nantinya, cukup klik pada bagian payout policy.
Oke, sekarang kita akan membahas pada bagian Ethereum Mainnet. Di Ethermine, mereka menerapkan dua opsi untuk proses payout. Yang pertama itu adalah automatic payout, yang ini. Lalu yang kedua itu adalah on-demand payout atau manual payout. Dimana untuk menerapkan daily automatic payout yang ini, kalian diwajibkan untuk melakukan setting beberapa rule berikut. Yang bagian kolom atas ini adalah jumlah minimum payout yang akan kalian terima. Jadi di Ethermine itu minimum payout menggunakan Ethereum Mainnet adalah 0,01 Ethereum, dimana dengan maksimalnya itu adalah 10 Ethereum. Jadi kalian bisa melakukan settingan sebanyak apapun yang kalian suka, dengan minimalnya itu adalah 0,01. Lalu untuk gas price limit ini kalian bisa terapkan atau masukkan angka mulai dari 10 hingga 100, dimana rekomendasi gua itu adalah angkanya sekitar 50 hingga 100. Semakin tinggi gas price limit ini, semakin besar fee yang akan kalian bayarkan nantinya. Tentunya proses payoutnya juga akan semakin lebih cepat. Namun jika kalian set di angka di bawah ini misalnya 20, proses payout bisa dibilang makannya lebih lama. Lalu memang fee-nya itu bisa dibilang lebih rendah. Dan setelah kalian set jumlah minimal payout dan gas price limit, lalu di sini kalian masukkan IP address berdasarkan jumlah hash rate tertingginya untuk melakukan validasi atau untuk dapat melakukan update setting, dimana hash rate yang paling tinggi itu punya gua adalah di ETH Rig 01. Jadi gua akan lihat pada bagian ini. Nah, jadi jika rig dengan hash rate terbesar kalian itu menggunakan HypeOS, untuk mendapatkan IP address-nya itu cukup gampang. Yang pertama kalian tinggal klik bagian ini. Lalu di bawah ini ada bagian kolom remote IP address. Di sini tinggal arahkan kursor pada bagian sini, nanti kalian akan mendapatkan IP address kalian. Jika sudah, kalian bisa copy IP address ini ke bagian Ethermine tadi. Nah, jika semua variabelnya sudah kalian set, lalu selanjutnya kalian tinggal masukkan IP address yang sebelumnya tadi sudah di copy. Dimana di sini gua IP address-nya dengan ujungnya yaitu 230. Jadi gua akan paste IP address gua tadi. Lalu gua tinggal klik update setting. Nah, jika sudah selesai, di sini kalian akan melihat informasinya sudah terupdate, di mana gua set tadi adalah 0,1 Ethereum minimum payout-nya dan gas limitnya gua set di 75. Jadi untuk proses manual automatic payout itu yang harus kalian lakukan itu hanya melakukan setting limit yang ini. Jadi setelahnya proses payout itu akan otomatis dilakukan oleh sistemnya Ethermine. Jadi kalian tinggal duduk manis, nanti uang hasil miningnya itu akan otomatis masuk ke wallet address kalian. Lalu bagaimana jika kita ingin melakukan on demand atau manual payout? Untuk cara melakukannya, kalian tinggal klik pada bagian request yang ini. Di sini silahkan baca informasinya terlebih dahulu. Bisa dilihat, sangat memungkinkan untuk melakukan manual payout menggunakan Ethereum Mainnet selama balance kalian di mining pool itu di atas 0,005 Ethereum. Namun, transaksi fee-nya nanti itu akan dikenakan atau dibebankan kepada kita para miner. Jadi, apabila di sini saldo gua adalah 0,64 Ethereum, maka nanti fee-nya itu akan dipotong sebesar 0,01660 Ethereum dan gua akan terima bersihnya tuh kurang lebih hanya sekitar 0,63 Ethereum. Perlu diingat, fee-nya selalu berubah, jadi dia nggak fix, jadi tergantung dari padatnya transaksi Ethereum sekarang. Jadi apabila orang lagi transaksi Ethereum banyak, bisa dibilang fee-nya bisa lebih tinggi, tergantung dari network fee ini nih. Lalu setelahnya untuk melakukan penarikan secara manual, kalian diwajibkan untuk memasukkan IP address kalian di sini. Jadi IP address ini merupakan hal wajib, jadi kalian harus simpan IP address-nya untuk jaga-jaga kalau misalnya kalian mau request manual payout. Lalu tinggal klik request payout.
Nah, kalian akan mendapatkan notifikasi sebagai berikut: payout request submitted, lalu tinggal masuk ke bagian halaman payout yang ini. Nah, di sini kalian akan melihat informasinya sudah diupdate oleh Ethermine, di mana di sini last payout adalah 12 detik yang lalu. Sedangkan kita lihat pada history payoutnya di sini, yaitu barusan 28 September jam setengah 11. Proses transaksinya itu sedang berlangsung, lalu kita lihat pada bagian ini. Nah, ternyata karena network Ethereum sekarang lagi nggak terlalu rame, jadi bisa dibilang proses transaksinya bisa lebih cepat. Di sini bisa kalian lihat, baru sebentar aja gue request payout, ternyata sudah sukses ya. Jadi kemungkinan tinggal nunggu beberapa menit lagi, baru dananya masuk ke wallet address di Indodax gua. Lalu di sini mari kita hitung fee yang gua keluarkan. Di sini nilai Ethereum yang gua terima 0,062, padahal tadi itu gua payoutnya itu adalah 0,064. Jadi fee yang gua keluarkan itu kurang lebih di 0,0172 Ethereum. Lalu coba kita hitung berapa jika dirupiahkan. Ya, ternyata fee yang gua keluarkan untuk melakukan payout barusan itu sebesar 71.000. Jadi, jika kita melakukan penarikan payout menggunakan Ethereum mainnet yang ini, bisa dibilang menurut gue cukup boncos, karena ya itu fee-nya itu cukup tinggi. Contohnya kayak gue ini, gue misalnya ini dalam sebulan itu mungkin bisa 10 kali payout, karena gue payoutnya itu setiap 3 hingga 4 hari sekali. Jadi kalau 10 kali payout dikali sama fee-nya itu kurang lebih 70.000, berarti gue sebulan akan mengeluarkan biaya tambahan sebesar 700.000. Bisa dibilang ini cukup tinggi. Lalu kemungkinan besar gue selanjutnya akan coba beralih ke Polygon Matic, dimana opsi ini sebenarnya gue belum coba sama sekali. Jadi gue akan buat kontennya di video selanjutnya, sekaligus gue akan coba trial and error dulu. Oke, sekarang waktunya kita coba lihat untuk hasil payoutnya itu apakah sudah masuk di Indodax atau belum. Oke, jadi payoutnya ternyata sudah masuk di kurang lebih dia hanya membutuhkan waktu di bawah 20 menit. Untuk Ethereum sendiri bisa dibilang ini termasuk cepat. Mungkin karena transaksi di network mainnetnya itu lagi nggak terlalu rame. Saat menerima payout itu kalian biasanya akan dapat notifikasi di atas ini nih, yaitu di sini nih. Di sini notifikasinya gue dapet deposit 0,0629 sudah berhasil masuk di akun kita. Padahal payout yang gue minta dari Ethermine tadi adalah 0,064. Jadi fee-nya itu kurang lebih di 0,001 ya. Oke sih, menurut gue ya cukup tinggi apabila proses payoutnya dilakukan sering. Maka dari itu setelah ini gue akan buat video tentang tutorial untuk payout menggunakan Polygon Matic yang ini. Ini akan gue buat video khusus nantinya setelah ini, jadi ditunggu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada saran, masukan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian ada trouble atau apa, bisa join ke Discord kita. Nanti kita bisa saling bantu. Lumayan aktif komunitasnya dan juga banyak yang sering memberikan informasi terkait penambangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.